Alhamdulillah hamdan haqqa hamdihi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id qalat imra'atu imran rabbi ibni najartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya bi sunnati faqad ahabbani man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Hadirin terutama ahlul bait keluarga yang telah memfasilitasi kita setiap malam salasa pengajian rutin, dan juga yang saya hormati majelis taklim, bapak dan ibu, dan juga saudara pemirsa di mana saja berada. Tak jemu-jemunya kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan lisan, perbuatan, dengan praktek, yang tujuan kita adalah untuk mentaati Allah, menjunjung tinggi perintahnya dan menjauhi larangannya. Selawat dan salam kepada manusia yang terbaik Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan di dalam segala hal. Jadi kebahagiaan terletak sejauh mana kita mengikuti dan mencontoh sendi kehidupan beliau. Hadirin majelis taklim rahimakumullah. Pada malam hari ini kita coba berbicara tentang masalah generasi penerus kita, yang mana kita malam hari ini adalah rata-rata orang yang sudah berkeluarga, yang memiliki keturunan anak, karena hampir 80% atau 90% orang yang sudah punya istri. Jadi hadirin, pertanyaannya, sudahkah pernah kita berpikir terhadap keturunan kita, anak dan cucu kita di belakang hari, dan bagaimana nanti agama mereka, bagaimana nanti anak daripada anak mereka. Ini hadirin harus menjadi pemikiran kita dan harus menjadi kerisauan, kekhawatiran dalam diri kita. Inilah yang perlu kita khawatirkan. Jadi hadirin, kembali kita mengingat sejarah yang diawali dengan firman Allah di surah Al-Imran, wa id qalat imra'atu imran rabbi inni najartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dan ingatlah ketika
istri daripada Imran. Inni nadartu laka ma fi batni, aku telah bernazar, bercita-cita, semoga anak yang ada di dalam kandunganku, kata istri Imran, muharrar, seorang muharrar. Jadi dia sudah mulai bersahaja untuk punya anak kandungan. Yang pada awalnya dia belum punya anak sama sekali. Jadi begitu dia merasakan ada anak atau belum lagi punya anak, tapi sudah bercita-cita ingin punya anak, punya keturunan. Dia sudah mulai memikirkan sesudah lahir nanti bagaimana. Begitu. Ini perlu menjadi suri teladan bagi kita. Apa yang diminta oleh istri Imran? Ma fi batni muharrar. Semoga nanti bayi yang kuhamilkan di dalam kandunganku ini adalah seorang muharrar. Belajar ulaka mati ini muharram. Fataqabbal minni ya Allah, terimalah doaku ini, karena Engkau Maha pendengar doa. Jadi hadirin, istri Imran begitu mulai hamil, doa dia supaya anak dalam kandungannya menjadi seorang muharram. Menjadi seorang muharrar. Kita dulu bagaimana mula-mula hamil dulu orang rumah. Coba dulu ingat-ingati dulu. Ada yang terbayang tiko orang rumah pun dengan pohonnya, pendoa dia. Kan gitu kan. Kita pun begitu juga menjawab orang rumah kita. Apalah dulu pinta kita, doa kita ketika nanti kalau hamil orang rumahku ini atau hamil yang dalam kandungan ini jadi apa gitu. Coba ingat dulu atau memang tak terpikir ke sana gitu kan. Ya. Tapi itu nanti hadirin ikuti nanti dalam tema kita adalah keluarga merdeka. Saya dalam beberapa bulan ini kembali saya memfokuskan pemikiran saya, mungkin hendak mengambil profesor saya sebentar lagi. Banyak tema yang saya susun tentang masalah keluarga, mendidik anak, masalah bulan puasa nanti tidak mulai saya. Tapi ya mungkin Allah alihkan dari rambut saya tidak dapat melihat. Mungkin ke pemikiran saya begitu. Tapi kalau dulu mungkin mata kutoran, mungkin tak terpikir begitu. Hari ini begitu ya. Jadi itulah seorang ibu yang betul-betul bersahaja menjadi seorang ibu dan bersahaja menjadi seorang ayah. Ternyata hadirin, untuk menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ayah yang ternyata kadang tidak ada tambatannya, yang ternyata tidak ada tambatannya. Bolehkah menjadi ayah seorang ibu, menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah tidak ada tambatannya? Boleh. Coba cari sejarah apakah Imran dan istrinya ada tambatan sekolah? Tak ada. Tapi sudah mempunyai cita-cita terhadap anak yang dikandungkannya. Jadi kita alhamdulillah rata-rata orang pendidikan, orang yang sekolahan. Ya. Ada yang sudah S3. Bahkan ada pula yang kita di Samsung S7. Saking tingginya. Tak lagi S3, tapi apa? Setuju. Samsung S7. Handphone. Iya. Bahkan kadang-kadang hadirin ada juga cerita lucunya. Boleh jadi sang istri S3
Sang ayah apa? SD. Istri S3, sang ayah SD. Boleh? Boleh hadirin. Boleh. Sampai sang suami mengatakan, Adinda, kau istriku S3, maklumlah kau aku SD. Maklumlah, jangan kencang-kencang kali kau baca itu sama aku. Aku lambat loadingnya udah. Kalau boleh SD pula kan lambat loadingnya pula kan. Datang ke istrinya tadi, iya bang, namanya aku S3, aling detas lagi, kagak DTS Samsung S7. Jadi anak kita ambil di sini apa nih, Pak? Cita-cita kita kepada yang kita kandungkan. Apakah kita sudah punya cita-cita? Jadi tak terfokus kepada pendidikan sang ayah dan ibu, tetapi di sini pembicaraan kita, sudahkah kita bersahaja ingin punya anak, melahirkan seorang bayi yang bakal nanti meneruskan generasi, dan ke tangan mereka lah agama ini akan kita titipkan. Dan ke tangan mereka lah keturunan yang baik akan kita titipkan. Yang kita sebentar lagi akan rontok, berguguran. Bahkan mereka lah akan tegar di depan kita. Jadi mungkin ada juga sebagian orang tidak sampai ke sana pemikirannya, kan begitu. Udah, kembali lagi kita bahas dengan firman Allah Ta'ala tadi. Jadi sang istri, Masya Allah ya, yang ternyata tidak ada lulusannya, punya cita-cita agar bayinya menjadi apa tadi Pak? Muharrar. Apa nama muharrar? Tak tahu. Hah? Kita tak tahu kami. Akan sejelasnya. Ya Allah, jadikanlah anakku ini nanti lahir menjadi muharrar. Muharrar artinya orang yang ahli beribadah dan melayani, memfasilitasi orang-orang yang beribadah. Berarti ini adalah orang yang taat kepada Allah. Itu muharrar. Dia rajin beribadah, ahli ibadah, dan memfasilitasi orang-orang beribadah. Itulah yang dimaksud dengan muharrar. Kalau begitu, si muharrar tinggalnya di mana kalau menurut pemikiran Bapak? Di masjid lah. Di masjid. Kalau begitu, siapa boleh? Marbot, Najib. Marbot. Ini juga lah. Iya. Kalau bahasa yang lain namanya takmir. Takmir Masjid. masjid. Mulia atau hina, Pak? Mulia lah. Itu pokoknya Pak Naknin menggigil doang di Masjid. masjid. Mana tak pakai kalam tadi ya? Tak berkawan. Oh, tak pakai kawan. Tak pakai kawan. Jadi mulia di masjid. Kenapa melayani orang di masjid? Jadi jangan pula dia orang masjid, dia pula yang dilayani pula. Jangan pula. Jadi dia ahli ibadah dan dia melayani orang yang datang beribadah. Itulah yang diminta oleh istri Imran, anaknya nanti jika lahir. Ternyata fataqabbalaha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanau wa qabbalaha Zakaria kullama da'ala. Terus ayat berikutnya laisa zakaru kal unsa. Ekor ayatnya, dan anak laki-laki tak sama dengan anak perempuan. Ternyata yang lahir bukan laki-laki, ternyata perempuan. Siapa boleh itu? Maryam. Siapa? Mama Isa. Maryam. Maryam. Apakah Maryam tak jadi muharram? Jadi muharram. Ya, itu tinggal di masjid melayani, memfasilitasi orang-orang yang di masjid. Jadi hadirin, inilah doa kita kepada anak kita supaya anak kita menjadi muharrar, yaitu ahli ibadah dan melayani orang beribadah. Sudah sepakat Bapak tadi, itu adalah mulia. Adalah mulia. Jadi kalau bertanya Bapak,
Pak, apa pekerjaan Pak? Pekerjaan saya adalah takmir masjid gitu. Itu pekerjaan pokok. Oh, pekerjaan pokok ya Pak? Iya. Sampingan apa Pak? Sampingan sebagai Presiden Republik Indonesia. Mulia? Iya. Mulia. Apa kerja Pak? Kerja saya adalah kerja pokok saya takmir masjid. Apa tadi? Merbuk apa? Marbot. Ah ya. Apa kerja sampingan Pak? Sebagai gubernur. Mulia tidak? Iya. Mulia. Apa kerja pokok Pak? Takmir masjid. Jadi kerja sampingan apa Pak? Direktur BUMN. Mulia? Mulia. Mulia. Apa kerja pokok Pak? Kerja pokok saya adalah makmur masjid, takmir masjid. Di mana Pak? Di kota Anu. Jadi kerja sampingan apa Pak? Ahli bedah se-Indonesia. Bedah jantung, tulang bagian dalam, segala macam bentuk kandungan, saya lah yang itu sampingan kerjaan saya. Jadi pekerjaan pokoknya tadi Takmir masjid. takmir masjid. Mulia Pak? Iya. Mulia. Apa pekerjaan Pak? Takmir masjid. Jadi kerja sampingan kepala sekolah. Nah betul Pak Guru debat tadi lah. BKM. Masjid Iya. kita. Nah, kerja sampingannya apa? Dari sekolah. Kepala sekolah. Kerja sampingan itu. Begitulah Bang Ayat. Tapi kalau kita hari ini tidak. Kerja pokok, kerja sampingan adalah takmir masjid. Kita balik ulang. Jadi kita ingin supaya anak kita menjadi apa? Takmir masjid atau muharram. Insya Allah akan mulia. Apa iman kok? Jadi punya masjid lah kau jangan. Ya mak. Jika lah kau tinggi jam dokter kau jangan dapat kau jadi punya masjid lah kau. Ya mak. Jadi apa lagi jika di masjid dulu? Mak kalau kau hitung gaji itu jangan ya tak bisa dihitung dengan angka rupiah. Kenapa itu? Kau dah langsung nama gaji aku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerja sampinganku udah laku beres semua, udah kututup kantor, udah lah jam 12, anak masih Jumat, aku pun pulang, aku pun membentang tikar. Jadi baret-baretku, baju-baju lorengku kusangkutkan di rumah, pokoknya ternyata Jenderal bintang 3. Pokoknya dia coba-coba dari kantor, komisi lokas, pada membentang 3 masuk masjid sama menyapu, mempel, kamar mandi, masjid jam 11 stop, komisi komandan karena Jenderal bintang 3 karena lagi di atas nanti dia pula kan, antar bintang 4 pula, komisi di lokas, karena pekerjaan pokok, yaitu karena hari Jumat cepat dia lokas nak mempel masjid dan sebagainya. Mulia Pak? Mulia. Sampailah nanti kerja sampingannya itu kan akan ikut turut mulia dikarenakan di depannya sudah mulia termasuk takmir masjid. Udah malam saya dah hebat yang kaji gitu. Alhamdulillah. Bawa rata sontak. Oh itu punya korojo lebih utama. Jadi jangan lagi bapak ejek lagi kalau ada besok anak bapak nak tinggi pangkatnya tiba-tiba macam punya masjid dia pak ya. Tak cocok kau ya. Kau kan dah kapten. Pak kapten pangkat kau boleh mampir lantai masjid lah kau boleh. Jangan bapak bilang itu yang paling mulia. Yang paling mulia sampingannya lagi di sebagai apa? Di kantor sebagai kapten. Itu lagi. Ahli bedah. Wah. Menteri BUMN. Wah. Habis itu copot-copot ditutupnya kantornya. Lokas apa? Anak menimbu air. Kabak. Kalau mati air. Tuh kok mau keringat. Wah, olahraga dia. Jadi ini tak masjid. Sudah ya. Itu cita-cita kita, anak kita menjadi muharram. Itu harapan kita. Insya Allah kalau sudah dapatnya akhirat, tentu dunia akan ikut. Udah. Baru mari kita lihat lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku
min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Qawlan sadida. Sadida. Coba itu nanti surah At-Taubah, surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku, hendaklah takut, law taraku, andailah mereka telah meninggalkan. Ayat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, di belakang mereka, Belakang mereka. dzurriyyatan, anak cucu, di'afan, yang keadaan lemah. Baru di'afan, dzurriyyatan di'afan khafu alaihim, yang mereka khawatir terhadap anak cucu mereka tersebut. Apa yang dilakukan? Falyattaqullaha, hendaklah mereka takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah? Orang yang akan meninggalkan generasi tadi. Yang kedua, wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah berkata lurus. Orang yang meninggalkan, kalau takut nanti generasinya di belakang hari. Cuma dua. Wal yattaqullaha sama wal yaqulu qawlan sadida. Cuma itu. Padahal ini ayat letaknya di surah An-Nisa. Terkenal apa surah An-Nisa? Terkenal masalah bagi pusako. Terkenal tentang masalah warisan. Yang terbayang kita di situ harto. Kalau sudah baca itu anak cucu keturunan, terbayang lawa harto apa nadi mamam. Ternyata di ekor ayat tak cerita masalah harta pula, untuk menjawab kekhawatiran seorang ayah dan seorang ayah dan seorang ibu terhadap anak. Di ekor ayat falyattaqullaha, hendaklah bertakwa si ayah dan si oma, dan hendaklah wal yaqulu, berkata jujur lurus si ayah dan si oma. Bukan di situ kata hendaklah si ayah menyiapkan hartanya untuk anaknya, si ayah dan suami, kan itu kan, biar supaya ada diusahakan kepada anak, tidak. Tapi hendaklah bertakwa dan hendaklah berkata jujur, siapa ayah dan oma. Jadi di ayat tadi wajar orang tua tak khawatir terhadap anaknya, wajar. Khawatir kepada generasi yang ditinggalkan. Dia apa? Dalam keadaan lemah. Pantas. Tetapi ternyata yang ada ditinggalkan bukan berbicara masalah harta. Tetapi yang ada ditinggalkan adalah apa? Ketakwaan dan perkataan jujur kepada anak-anak kita, supaya anak kita ini menjadi pahlawan-pahlawan kita nanti di belakang hari, bukan harta hari. Sudah, kalau cerita harta kita nanti, baka bobonaklah harta kita yang anak kita tinggalkan untuk menjamin supaya anak kita ini jangan lobah. Macam saya Pak, sabatang sore kali berbundu. Ayah Ahmad ada sini? Ayah Ahmad? Ada. Macam bang apa lah? Menjual enggak? Bawa batang kalabel tinggalkan. Bawa batang. Sama batang. Ada. Apa? Tunggu aja. Ayam tidak bisa itu. Kalau musim ayam mati. Iya, tak ada. Tak ada harta. Jadi sejarah tentang masalah harta tak menjamin kepada untuk keturunan, ada sebuah sejarah. Ingat sejarah itu, Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik. Wafat Al-Walid bin Abdul Malik digantikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik.
wafat Sulaiman bin Abdul Malik digantikan oleh siapa? Oleh Umar bin Abdul Aziz. Cuman bukan lagi Umar bin Abdul Malik, tetapi Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini adik ipar orang tuh. Adik ipar dari Sulaiman bin Abdul Malik. Sekaligus sepupu. Jadi Al-Walid bin Abdul Malik, di waktu dia meninggalkan harta warisan dia, harta saja ya, lain lagi binatang ternak, sawah yang luas, tak tampung hebatnya, tak terhitung lagi jumlah untonya, domba-dombanya. Anaknya saja satu orang dapatan 40 juta dirham. Satu orang anak. 40 juta dirham itu udah hitung hari ini kalau emas yang 22 karat kali 700 kali kalah kan begitu 100 triliun. Oh ya. Satu orang anak. Itu harta. 100 triliun harta sekarang. Anaknya banyak. Itu pasti saja anaknya 7 berapa triliun? 700. 700 triliun. Saking kayanya Al-Walid bin Abdul Malik ketika itu. Sawah tak bahas kita lagi. Wafatlah siapa? Al-Walid bin Abdul Malik. Sampailah kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Abdul Malik yang cukup kaya juga. Sampailah waktu habis, digantikanlah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz begitu sudah detik-detik sakit parahnya. Ingat Umar bin Abdul Aziz? Tahu sejarah singkatnya? 10 jam. Saya juga tak ada lagi orang namanya nerima zakat. Saking kayunya, Umurnya hebatnya pemerintahan yang dipegangnya. Selama 8 tahun itu tak tampung. Datanglah pula Bang Juanda nak mantakan zakat omas ke rumah. Ustaz, ini zakat omas. Aku lagi tuh rasa coba guntum lagi tuh anak-anak mana. Kutula. Aku bingung kata aku bilang. Datangnya pula lah siapa? Bang Herman. Anak tak jaga aku omas. Zakat apa Ustaz? Aku juga namanya anjugin omas. Mana aku zakati. Itu di tangan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Saking kaya raya ketika itu. Makmur. Yang sebelum dia negara dalam keadaan hiruk pikuk korupsi merajalela ketika itu. Udah begitu dia penghabisan anda akhir hayat hidup dia kan begitu. Oh ada lagi yang hebat lagi peristiwa. Di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, serigala tak berselero sama Kambing. domba-domba yang digembalakan. Ikutlah serigala mengembalakan domba. Malas serigala memakan domba ketika itu. Pokoknya kalau udah makmur pokoknya. Iya. Harimau tak berselero mana daging manusia. Macam mana tadi tak berselero ni Bang Juanda diantarkan zakat omas tadi. Jadi satu hari terkejutlah seorang gembala menamparkan astagfirullahaladzim. Dombaku telah diterkam oleh seekor serigala. Datang ke kawannya, bagus saya kau kalau kau kamu apa pala kau istighfar kau. Bukan ini yang ku maksud katanya. Kenapa? Pasti orang yang mulia hari ini ada yang wafat. Pokoknya si pengembala ini ahli firasat pula, pokoknya ahli ibadah kepada Allah. Makanya nanti firasat orang muslim itu diakui nanti. Betul. Ternyata pada hari itu kewafatan Umar bin Abdul Aziz ketika itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata si pengembala tadi. Kenapa? Telah diterkam
serigala dombanya dan menandakan ada seorang yang mulia wafat ketika itu. Udah, ternyata betul pas mati penerkaman tersebut ternyata pada hari itu wafatlah Umar bin Abdul Aziz. Tahu Bapak detik-detik dia anak wafat berapa lah harta tinggalkan? 8 dirham. 8 dirham. Berapa nanti lebih kurang kira-kira 560.000 dibagi 8 orang anaknya. 560.000 dibagi 8. Datanglah iparnya namanya Baslamah bin Abdul Malik. Si Baslamah ini kayu. Umar bin Abdul Aziz kasihan. Serahkan kau lah anak kau nikah aku, biarlah aku yang membolongnya. Masa pula kau seorang presiden, seorang raja, seorang pimpinan, orang kaya raya, masa pula kau, anak kau pula, anak mendapat pusaka dari kau. 8 dirham itu nak dibagi-bagi. Coba kau soakalah kaku. Titipkan kaku. Konon agak bahasa meninggi biasa sudah kaya dia. Kalau dia kan tak meninggi, dia tak meninggi itu. Corona kurasa mampu aku untuk mengapai orang ini nanti. Datang kata Umar bin Abdul Aziz terlambat. Udah sempat ku titipkan ke yang lain. Apa? Kasih apa? Kayu lebih kayu. Apa? Lagi nak kasih aku. Kata Baslamah tersentak. Baslamah bin Abdul Malik. Setahu tak ada yang terkaya lagi di negeri ini kecuali aku. Betul kata Umar bin Abdul. Ya siapa lah tu? Allah Subhanahu wa taala titipkan orang dulu. Jadi dititipkan Umar bin Abdul Aziz anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok, padahal Umar bin Abdul Aziz raja ketika itu, kalau betullah harta untuk menyelesaikan kekhawatiran keturunan, niscaya Umar bin Abdul Aziz mampu. Bakal aja ketika itu presiden kaya hartanya banyak. Tetapi itu tidak menjadi ukuran bagi Umar bin Abdul Aziz yang dititipkannya anaknya keturunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Udah, bagaimana akhir kisah? Akhir kisah anak-anak si Al-Walid bin Abdul Malik menjadi buronan. Banyak anak-anaknya yang ditangkapi buronan. Ada juga yang menjadi pengemis. Kan begitu? Ternyata anak-anak keluarga Umar bin Abdul Aziz menjadi orang-orang ahli ibadah dan banyak memfasilitasi orang-orang miskin dan banyak mendirikan rumah-rumah untuk pendidikan dan banyak menyebar zakat dan pemegang zakat yang terbesar di negeri itu. Jadi sedangkan si Umar bin Abdul Aziz itu dari Abbasiyah, ya kan? Sedangkan Al-Walid bin Abdul Malik itu dari Bani Umayyah. Ketika itu. Jadi hadirin, artinya apa? Keturunan-keturunan kita tidak bisa harta untuk menyelesaikan kekhawatiran kita untuk generasi kita. Tetapi apa yang hadirin dari ekor ayat tadi, falyattaqullaha. Jadi hadirin yang hendak kita wariskan kepada anak dan keturunan kita, biar supaya terjamin mereka adalah ketakwaan hadirin. Udah, sekarang kita membahas takwa. Hadirin, ternyata berbicara masalah takwa untuk generasi sesuatu yang tidak bisa mudah diabaikan, yang disepelekan. Yang kedua, ternyata untuk menempa ketakwaan ini kita bukan terfokus kepada anak-anak kita, tetapi adalah terfokus kepada diri kita. Dari siapakah dimulai ketakwaan itu agar supaya anak bertakwa? Dari diri kita. Mulailah takwa itu dari diri kita. Kenapa hadirin? Karena anak adalah peniru yang paling sempurna, perekam memori yang paling hebat casnya dan memorinya ketat. Jadi siapakah yang akan ditiru dan dicontohnya? Adalah orang tuanya.
Makanya terlebih dahulu ketakwaan itu ada pada diri kita dan ada pada diri istri-istri kita. Biar supaya lahir anak-anak yang bertakwa. Kita suruh pula anak kita sholat berjamaah sementara kita tak sholat. Kita suruh anak kita menutup aurat, ternyata omaknya mengantar anak yang sekolah TK pakai popok omak yang mengantarkannya. Popok bawa anak dan tahan itu berjilbab. Tidak masuk akal. Jadi mulailah fokus takwa itu adalah diri kita dan istri kita biar supaya anak kita meniru dan mencontoh ketakwaan yang ada pada diri kita. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi dari kita lah mulai takwa itu hadirin. Udah. Baru apa itu takwa? Bertanyalah Umar bin Khattab kepada siapa? Kepada Ubay bin Ka'ab. Kepada Ubay bin Ka'ab, imam besar ketika itu di Masjid Nabawi. Ubay bin Ka'ab, ma huwa taqwa? Apa takwa itu? Apa kata Ubay bin Ka'ab menjawab? Takwa itu wahai khalifah. Pernahkah khalifah berjalan di malam hari yang cahayanya remang-remang, yang di jalan itu ada duri, lubang-lubang, kan begitu? Jikalau tak waspada bisa akan terpijak duri dan bisa termasuk ke lubang. Apa yang harus kau lakukan wahai khalifah? Apa jawab khalifah ketika itu? Jawabannya adalah hati-hati. Itulah dia takwa. Kata si Ubay bin Ka'ab. Apa takwa Pak? Kata Ubay bin Ka'ab, hati-hati. Iya. Jadi oleh sebab itu kita sebagai orang tua, kalau kita ambil definisi dari Ubay bin Ka'ab ini, kita harus hati-hati. Kita harus waspada dari perbuatan kita, mulai dari sejak bangun kita sampai aktivitas dan hingga kembali ke rumah dan tidur kembali. Kita harus hati-hati dan waspada. Kenapa? Sedang ada orang di rumah kita yang sedang kita kaderisasi, yang bakal akan kita turun, yang bakal akan kita tinggalkan sesudah kita nanti wafat nanti, yang akan memantau kita, mendengarkan kita, melihat kita, apa yang kita lakukan hadirin rahimakumullah. Yaitu apa? Anak-anak atau cucu kita. Kadang-kadang banyak kita yang silap dalam kehidupan kita hari-hari tanpa kita sadari. Padahal satu kata, satu pergerakan itu telah dimemorikan oleh anak-anak kita. Kadang-kadang heran juga lah kita, kenapa anakku tongkah, kenapa anakku jingjing, kenapa anakku tak mau sembahyang, kenapa anakku, tapi tak pernah kita melihat kenapa aku begitu, kenapa orang rumahku begitu. Tak pernah itu kita terbayang. Coba dulu sadari, tapi maaf ya jangan tak tersinggung kan. Tidak. Coba anak kita tuh cerminan dari diri kita. Kenapa? Karena kita hidup selama hari tidak bertakwa, tidak berhati-hati. Hatinya dua sampai hati-hati. Hati yang satu untuk anak, hati yang satu untuk kita ya. Untuk ibu, untuk suami, untuk ayah, untuk istri, untuk suami. Bukan hanya ayah saya yang hati-hati, omak. Dari anak kita juga hati-hati. Punya hati-hati. Kenapa? Karena kita hendak menurunkan generasi. Jadi oleh sebab itu, siapakah guru yang utama dari anak-anak kita? Adalah kita hadir Allah. Jadi mari takwa inilah yang hendak kita telurkan kepada anak-anak kita. Sekarang anakku sudah tokak ustaz. Oke, sekarang ke cucu-cucu kita pun kita telurkan takwa itu. Bilangkan juga kepada anak itu, kau yang nak bakal beristri, bakal beranak pula. Mulai dari diri kau. Mulai tempat diri kau ketakwaan supaya lahir pula generasi dari anak kau yang takwa pula, yang bertauhid pula. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi mulai dari diri kita hati-hati. Kenapa? Karena anak kita terus memantau kita, gerak-gerik kita.
Jadi cukup orang tanah hebat. Apabila sekali kita salah, itu lengket termemori dengan mereka. Tak ada istilah cop. Cop ayah, tak bisa. Bersama lengket tak, pasti akan tergambar. Jadi ketakwaan kita hadirin. Mari kita mulai takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekatkan diri kita kepada Allah, biar supaya anak kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, baru yang kedua, qaulan sadidan. Berkata yang jujur, yang lurus. Jangan berdusta. Istri juga begitu, jangan berbohong. Sekali kita berbohong, terlatih anak kita mendengarkan bohong kita. Cukup rentan, cukup berbahaya sekali. Makanya nanti hadirin hebat sekali ya kalau sudah berbicara tentang masalah mendidik anak, qaulan sadida, berkata yang lurus hadirin. Tanpa kita sadar, nanti kita akan berbicara masalah psikologis tentang masalah anak-anak pula yang tanpa tak pernah terbayangkan di benak kita. Kalau kita malah begitu buat anak begitu hadirin, tanpa kita sadari. Udah, pokoknya anak, ibu, bapak kita hadirin tak onda dia makan, kan kita kasih makan kan. Tapi tak mau dia makan, ternyata dia suka ada es buah. Kalau es buah tu tak dia. Jadi, es buah Honda, kita bikin teori teknik. Kita ambil nasi, puak-puak lah sendok kita singgahkan ke goles es buah. Es buah kata anak kita, hap ke mulut dia, hap di mamamu. Sudah kita melakukan satu ketindakan yang amat salah terhadap anak kita. Kata Wan, makan dulu nasi, tadi sendok putih kok dari es buah. Lu kuasa nak ibu ngak yo maknya aku dia. Begitu bosan. Ini termemori yang tak pernah terbayangkan gitu. Cukup buat kesannya hadirin. Ini sedengar ini pembicaraan dari psikologis pengkaderan terhadap anak-anak sejak dini dia lahir dari kecil. Itu cukup berbahaya sekali yang kita lakukan tersebut. Dimemorikannya. Tapi belum bisa dibacanya memorinya. Tetapi sudah termemori. Apa? Tadi aku ada es buah, tetapi yang dimasukkan omakku ke mulutku nasi tak mau, tapi dibongainya aku disinggahkan ke sendok ke es buah. Ternyata masuk ke mulutku adalah nasi. Dibohongnya. Termemori. Nanti umur 7 tahun, 8 tahun itu mulai dibaca oleh syarat bohong tadi. Mulailah kita dibohongi. Kenapa kau bohongi aku? Sampai kau mati kau bohongi aku. Dulu kan aku bohongi aku dulu. Dulu aku nak makan es buah, lalu mak bikin aku nak makan es buah, tapi nasi mak sendokkan ke aku, tapi mak mampirkan dulu ke es buah. Sekarang aku bohongi mak. Tak malu mencakapkan itu. Itu suatu perbuatan yang tanpa kita sadar. Qaulan sadida. Ada lagi kata yang menarik. Ini psikologis juga. Psikologis. Kan anak kita tidak ikut. Ikut apa ya. Kita bilang kalau pembantu kita, tolong dulu lalap-lalapi dia. Jadi kalau bahasa apa katanya menyelimur. Menyelimur itu berpura-pura menyamar namanya itu kan. Supaya anak kita lalap, kita pun bisa pergi. Jadi di apa kita adalah pembantu kita adalah pula. Mak cocak. Begitu kita menengok cocak, mak kita pun pergi. Nanti suatu saat dengan diselimurinya ke nanti tua, bosan nanti. Diselimuri jam. Bagaimana tu? Dicarinya pula melalapkan kita, baru dia melakukan suatu tindakan yang di luar jangkauan kita. Kenapa bikin begitu? Dulu kan mak bohong ya aku. Mak lalap-lalapi aku. Biar supaya mak pergi aku. Akhirnya aku lalap-lalapi kamu. Aku melakukan hal ini. Ini nanti akan terbaca memorinya kembali. Yang tanpa kita sadari dari kecil, pengkaderan itu lupa bagi diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Yang tak terbayangkan itu, kita pikir itu tidak sebuah kesalahan. Ternyata itu adalah sebuah kesalahan. Ada lagi hadirin yang selalu kita dari kecil yang tanpa terpikirkan kita. Begitu dia jatuh. Ini qaulan sadida juga, penafsiran qaulan sadida. Begitu dia jatuh, menangislah dia. Kita tampaklah lantai yang dia jatuh tadi. Udah diam ya.
udah kupukul lantai jahat atau batu jahat. Perbuatan kita itu dimumurikannya. Oh, batu jahat. Begitu gua satu bawa. Tak mau dia kesalahan dia diungkapkan. Yang tahu dia salah orang yang tahu. Salah dia tak tahu. Kenapa? Karena dia jadi orang tuanya, setiap yang mencederai dia tak pernah melihat kesalahan dia, tapi yang terlalu dilihat adalah kesalahannya yang lain. Itu ajari dia tanpa kita sadari. Kaulan syadidan. Coba berbicara yang jujur kita dengan anak-anak kita. Disinilah selalu kesalahan kita mengkader. Kita pikir mengkader anak-anak tadi itu dari kecil takbir karena Allahu Akbar. Begitu pesan kita. Ada lagi Pak kaulan syadidan yang tak kita sadari. Itu anak TK, selalu guru TK selalu seperti itu. Anak baik masuk mana? Surga. Anak nakal masuk Neraka. Mana pula ada dalilnya anak-anak masuk neraka? Ada anak masuk neraka situ, Pak. Tanpa kita sadari. Ini kata guru-guru TK ini kan pengkader juga kan? Generasi. Cukup berbahaya juga. Mengajar apa? Berbohong hadir rahimakumullah. Kaulan syadidan tanpa kita sadari. Ada lagi hadirin lagi. Apa lagi? Anak-anak kita perhatikan mulai dia panca apa namanya istilahnya itu kan apa kerojokannya. Itu apa namanya? Itu sudah lebih dari setahun ke atas itu. Kalau awak kau bawa orang solop dia ambil solop. Kalau awak mbak golas dia nampak golas. Oleh itu biasanya 2 tahun setengah ya kan? Ke 3 tahun. Ini sudah mulai kita perhatikan apa hobi dan minat. Kita harus muliakan ikhtiar dia. Kita harus hargai ikhtiar dia. Kita harus puji ikhtiar dia. Supaya ikhtiar dia hidup. Jadi begitu dia siap makan, dikintingnya lah piringnya ke dalam. Dikintingnya. Begitu dikintingnya pocah, terompas. Terompas. Apalah kata mama. Kan ku bilangnya dari tadi, jangan kau bawa itu gelas tu pocah lah akan. Kan pocah kan. Kita marahin anak tersebut. Akhirnya dia ketakutan. Ditinggalkannya lah pekerjaan ini. Kita tidak menyadari usia dia tadi itu. Kita tidak perhatikan. Itu usia dia mulai mencontoh. Berikhtiar. Ketika itu kita padankan ikhtiar dia dengan marah kita. Kan sudah mama katakan, omak katakan jangan kau bawa. Kan pocah kan. Udah pesanan. Jangan makannya. Dia pun ditinggalkannya ke Rojo itu 1 tahun, 2 tahun sampai usia 15 tahun, 15 tahun, 6 tahun. Males ya. Tolongilah mak. Mengapa ya mak mencuci piring? Dulu bukan mak kasih aku cuci piring. Begini gua sama Pak Sujo, malah kerjokan. Tanpa kita sadari. Padahal usia dia panca ikhtiar tadi kita hendak puji. Oh ya enak mangkatnya ya. Ini kolom syadidah ya. Enak angkat ya. Enak angkat. Begitu bocah. Masya Allah kata kalau ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh ya bareng-bareng kita boksikan mau. Ambil pengilapnya. Ambil pengilap 6 bocah tadi. Ayo kita bawa kinting. Ayo kita bawa. Kinting lah tadi. 6 bocah tadi. Dibawa. Jadi dia merasa terhormati. Dia pun mengatakan apa? Bocah tadi kau nak kuat aku tuh megangnya. Iya mak, kau iya udah bagus, kau dah elok. Cuman tadi apa tadi itu kurang kuat kau megangnya. Pak terus Pak kenapa? Dibawa lagi sama-sama. Jadi bukan kita padamkan ikhtiar dia. Kita tidak pandai melihat kapan usia ikhtiar itu ada pada diri dia. Udah masa ikhtiar lagi hadirin masa berlari-lari seorang anak. Apa? Masa berlari-lari. Begitu berlari-lari kita lawan, jangan lari nanti jatuh. Akhirnya tak lagi anak itu tadi berlari. Makanya tak pernah lah terdapat apa kali Indonesia pemenang lomba lari. Karena dari coach kita takuti berlari. Tak pernah orang Indonesia jarang pemenang nomor 1 main
main bola kena 90% pemain bola balaki. Kalau dari coach dilarang Lang. balaki. Kaulan syadida yang tanpa kita sadari di masa usia pancaroba 2 tahun ke 3 tahun terus ke usia 7 tahun itu masa ikhtiari. Apalagi masa ikhtiari hadirin hal-hal ini bukan dibikin-bikin, bukan dikarang ceritanya, memang psikologis, memanjat itu usia ikhtiari anak-anak. Kita larang, jangan memanjat anak, nanti jatuh, nanti patah tangan kau, nanti patah kaki kau. Kita larang dia masa ikhtiari dia. Akhirnya dia lanjak takut memanjat. Jadi bagaimana ikhtiari, biarkan dia memanjat walaupun usah mori. Awak bilangkan ayah sekarang sudah tinggi, sekarang latihan turun pula. Latihan apa? Latihan turun. Walaupun dah jantung nak menengok. Suruh pula latihan turun. Namun jangan padamkan dia memanjat hadirin rahimakumullah. Kaulan sadida, berkata yang lurus. Melihat pandainya apa dari usia masa ikhtiari. Kaulan sadida untuk mendidik anak-anak kita hadirin rahimakumullah. Udah balik kita gabungkan kaulan wal yattaqullaha dan kaulan syadida. Maka apabila ini sudah mulai kita perhatikan masa usia ikhtiari, ya, maka akan mudahlah beberapa kurikulum akan kita iringi setiap hari terhadap anak kita. Kurikulum yang pertama adalah tauhid. Mulailah kita mengkurikulumkan tauhid yang sejalan dengan hari, waktu, dan pekerjaan terhadap anak kita. Apa yang di tauhid ini? Ajarkan dia ada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak kita. Wih, Masya Allah. Kalimat Masya Allah. Masya Allah, nak cantik lah kau anak ganteng lah mata kau. Udah siap kau mandi, cantiknya kau lagak kau, Masya Allah. Tauhid kepada anak kita. Tahulah dewasanya dengan cantik itu dicantikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lebih banyak kepada dia menanamkan tauhid, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pintar kau anakku, Masya Allah, dipintarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Udah? Tauhid kita ajarkan. Mak, tengok telinga kau, diciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah dentuman berbunyi, lalu dibikin Allah Ta'ala langsung diserap, langsung kotak kau masuk ke dalam, lalu dicerna, lalu taulah kau dan yang berdentum itu apa bendanya. Dengan getaran per detik di bawah sekundi. Begitu dum, terus terbayanglah kau dan jatuh bolas, terbayanglah kau na balangga. Hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nak. Jadi kalau begitu Allah Ta'ala mungkin iya ya. Itu tauhid. Kurikulum yang tanpa kepada waktu, tempat, dan di mana berada. Terus langsung seketika itu bicara tauhid itu ada. Apakah ini keluar dari mulut orang tua kalau orang tua tak bertakwa? Tidak, hadir rahmatullah. Udah. Baru yang kedua apa? Kurikulum yang anak itu kawan kita. Muraqabah. Apa muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan kepada anak kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan kencing berdiri. Dilihat oleh Allah. Duduk nak, jangan kau bawa benda orang, dilihat Allah walaupun orang tak lihat. Nak, buat kau yang baik, jangan pada sempat orang menilai kau baik, Allah ada menilai. Jadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bosan-bosan dan hentinya kita. Jadi apa? Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Woi nak, ini yang kau bawa ini udah ada tahu orangnya dari mana kau bawa dapatkan ini nak. Jangan sampai punya orang kau curi nak. Walaupun orang tak tahu, Allah tahu. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan ke cucunya, bukan sembarangan hadirin kalau masalah bondo-bondo masuk ke dalam mulut cucunya. Tapi kalau masalah pendidikan ibadah, takwa, Rasulullah sangat santun. Tapi kalau masalah makanan yang haram, apa yang masuk ke dalam perut, Rasulullah cukup waspada. Sampai Hasan dan Husin masuk ke dalam mulutnya, dicokeh. Keluarkan dari mulut. Apa itu? Cepat keluarkan.
Nak, jangan kau makan nak. Ini mana tahu zakat orang mak. Sidokah orang tak boleh kita makan. Keturunan kita tak boleh makan sidokah. Begitu Rasulullah. Tapi kalau masalah ibadah, Rasulullah santun dan lembut kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Mengajarkan apa? Masalah ibadah tadi. Lakukan ibadah, ya itu dari takwa Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurikulum yang kedua. Tadi muraqabah. Yang ketiga, kurikulum ibadah. Ibadah. Ajarkan ibadah kepada anak kita. Sekecil apapun ibadah kepada anak kita. Jangan takut-takuti dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menakuti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu anak kita mengganggu kita sholat, kita pisik telinga. Cak, kau mengganggu sembahyang, kamu sembahyang. Karena waktu kita sembahyang begitu kita tulakkan di jauh-jauh. Itu sampai dia tertulontang, kita jauhkan tidak hadirin. Rasulullah SAW begitu dia sujud, siapa naik ke tungkunya? Hasan dan Husain. Sampai sahabat Anas bin Malik sampai menengok ke muka. Coba, meninggal jaga aku dulu. Kau tak duduk-duduk. Oh, ternyata di tongkoknya siapa? Hasan dan Husain bermain-main. Maafkan kamu aku yo. Tadi lama aku tadi sujud. Naik cucuku ke tongkokku. Begitu. Itu dalam ibadah. Artinya apa? Bukankah tak bisa Rasul ketika itu mengusir? Bisa. Jadi kita begitu banyak ke tongkok kita usah. Tidak ada Allah. Biar tahu dia bahasanya beribadah itu adalah kata beribadah. Tanpa kita sadari. Sampai nanti ada diajarkan nanti menggendong anak ketika beribadah. Supaya tahu dia. Jadi juga kita takut-takuti dalam beribadah. Takut-takuti nanti. Dulu aku, amak pukul aku hari itu. Aku waktu amak sembahyang kudokati, amak tapis aku. Amak tulakan aku. Tidak hari itu. Jadi ibadah tanamkan kepada anak kita. Tapi kalau ke masjid bagaimana Ustaz? Pertanyaannya, kalau ke masjid pula ikan orang ramai. Kalau masjid itu nanti ada spesial tempat anak-anak, bikinlah di tempat anak-anak. Kalau andai kata dia sudah mulai bisa diperingatkan, kan begitu, peringatkan dia. Kita dia nak ke masjid, jangan kau ribut karang. Begitu hadirin. Kita dia nak taklim karang, kau nak ikut kan? Kita nak taklim karang. Kau taklim lama pulang dah, sejam. Kau di situ karang jangan berlari-lari. Ya, di situ ada piring, ada golas kalau tak nanti tak sifat pocah, marah orang. Itu terlebih dahulu kita ingatkan dulu, baru kita marahi. Kalau tidak, kita tempelin, kita tekek dia, kita marahi tanpa alasan. Awas, anak-anak yang sudah berusia ikhtiari, marah kita harus terkendali. Kasih peringatan dulu baru kasih marah. Kasih peringatan dulu baru kasih marah. Itu tidak. Marah terlebih dahulu supaya dia takut yang dia tak tahu apa yang ditakutkan. Entah apa dia khawatirkan. Begitu nanti akan berefek yang amat berbahaya terhadap anak kita. Tak tahu aku masakan apa kayak maknya. Sampai digolarnya laki itu omak garam. Anda bapak dan ibu dibilangkan anak kita ayah garam. Omak ayahku garam, omak semua orang mati. Wah, jadi mari hadirin balik lagi. Apa yang ketiga kurikulum? Ibadah. Baru yang keempat, kurikulum kepada anak kita. Tanamkan akhlak. Apa akhlak? Ada dua. Pertama adalah jujur, yang kedua adalah tawadhu. Akhlak terutama yang dimaksud kepada anak-anak, pertama jujur, yang kedua tawadhu. Ajarkan kepada anak jujur. Dari coaching ajarkan anak jujur. Adakah ambil ayah? Tidak ayah, mengakulah kau. Kalau aku bilang tidak, maka kau yang disuruh juga aku. Besok betul-betul diambilnya. Memang diambilnya. Karena kalau semalam ayah tidak percaya, aku tak mengambil. Itu dulu juga kalau lebih bagus kau ambil. Akhlak. Itu pun ternyata akhlak. Salah akhlak itu. Kita bilang, ada kau ambil? Tidak ayah, udah. Bersemain kau? Sudah ya. Apa enggak? Kutiap buku kau tak basah. Aku jangan tadi kau. Tak dingin. Akhlak kita salah. Mengajari anak kita berdusta, tak jujur hati Allah. Salah akhlak. Kalau sembahyang, sudah ya, udah. Jangan lagi 3 kali 4 kali tanya. Begitu juga nanti. Ada kau mau ambil di sini pulpen telota? Tidak.
Tidak Ustaz, tidak Pak Guru. Insya Allah, alhamdulillah. Anak-anakku jujur punya akhlak yang mulia. Jadi mungkin ini benda hilang, mungkin Allah Subhanahu wa taala melindungkan dari hadapan kita benda itu. Ini cukup membuat anak, membuat pikiran dia, mak, kalau ada bahan di dompetnya itu, insya Allah benda itu akan pulang kembali ke tempat tersebut. Just bapak lah hadirkan mau. Andai kata ada anak tersebut mengambil itu bapak, dompet bapak, ada mengambil dompet di sini, tidak ada ya. Alhamdulillah. Cuman dompet ini mungkin Allah sembunyikan dari hadapan kita. Nanti kalau Allah berkehendak mungkin dompet ini akan kembali lagi. Insya Allah kalau betul anak mengambil akan dibalikkan ke tempat itu tersebut. Jadi di sini selalu yang terabaikan dari kita, akhlak kita kurang. Kita desa-desa anak kita mengaku yang padahal tidak pernah dia mengambil. Akhirnya anak tersebut akhirnya tak jujur hadirin. Yang kedua dari akhlak tadi tawaddu, rendah hati. Rendah hati tak akan pernah dapat anak kita kalau kita tak rendah hati hadirin. Apa rendah hati? Rendah hati. Tak pernah meninggi. Tak pernah kita sombong di hadapan anak kita. Ajarin anak kita tawaddu, rendah hati. Memberi kasihan, iba. Kasihan ayah, iya kasihan ayah. Nah, kasihan ayah dia. Kasih kalau yang ada 1.000 bayar itu bayar ayah, kasih. Rendah hati. Kasihan ayah, ada kita masih bisa makan ayah. Mungkin dia entah lapar ayah. Lapar ayah. Rendah hati. Ini tidak. Kalau ayah bisa makan ayam itu jatuh muncungnya itu. Kita ajarin anak kita garam. Tidak. Apabila kita ajarin anak kita tawaddu, dia akan banyak sahabat dan kenalan dia. Akraban teman-teman dia akan banyak. Begitu aja. Jadi kita ajarin dia tawaddu hadirin. Jadi macam kita tadi, kita ajarilah dia menumpuk lantai. Begitu dia jatuh, biasa itu nak jantan, tidak apa-apa. Jatuh ya bongkar, tidak apa-apa. Anak jantan, tak apa-apa pun. Itu tidak mengajari anak kita tawaddu. Begitu kita pak jatuh pula orang tua. Aduh ya, tak jatuh. Alah masa pula ayah pula macam bisa pun jatuh tu masa makan duit. Betul tidak? Kita dah tua pak asam urat kenal kan? Asam urat ayah. Aduh, kenapa ya? Asam urat ayah kuman. Bagi saya pun asam urat tu mengaduan. Nampaknya pula orang dibantai di India. Mungkin saya pun juga dibantai tu selalu menangis orang tua tu. Kenapa? Karena tidak kita ajari tawaddu, merasakan rasa penderitaan orang lain. Tak pernah kita ajarkan. Pokoknya salah satu akhlak. Jadi ajarkan rasa penderitaan orang lain. Jadi tidak ini kita ajar. Kalau macam tikam terus, kalau malah ayat ke tengok. Ya boleh kau. Adalah kau dia pokoknya. Jangan kau tunjukkan orang miskin. Jangan kau. Lombok tu. Tidak ada. Itu salah gitu. Itu salah tumpah terhadap anak kita. Ajarkan akhlak. Yaitu ada 2 tadi. Apa yang pertama? Jujur. Yang kedua tawaddu. Baru yang terakhir adab. Ajarkan anak kita beradab. Kalau bisa kenalkan adab. Adab di Amerika belum tentu sama dengan adab di Australia. Di Australia belum tentu sama adabnya di Indonesia. Katakan ini adab di sana. Ini adab di sini. Ini adab di Indonesia. Ini adab di suku ini. Ajarkan adab dengan dia. Berarti perlulah kita banyak mengenal adab. Ingat adab, al-adabu fawqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada daripada orang alim. Kalau orang alim tak tahu adab, akhirnya ilmunya jatuh. Jadi adab hadirin. Tanamkan adab kepada anak kita. Dan adab tidak akan muncul dari anak kita jika kita juga tidak beradab. Tunjukkan adab kita. Kalau kita adab kita, ya cenderung adab kita adab Islami, tunjukkan bagaimana seorang Islam beradab kepada orang tua selain daripada kita, beradab kepada orang miskin, orang yang tak punya mampu, orang yang lemah, orang yang cacat. Begitu. Jadi ada 4 kurikulum ya kepada anak-anak kita. Yang pertama apa tadi? Tauhid. Yang kedua muraqabah. Yang ketiga ibadah. Yang keempat adab. Apa yang pertama tadi? Ulang balik. Tauhid. Yang kedua muraqabah. Yang ketiga ibadah. Oh, yang keempat akhlak. Yang kelima adab. Insyaallah ya. Apa yang pertama tadi, Bang? Tauhid. Yang kedua
Muraqabah. Yang ketiga ibadah. Yang keempat akhlak. Yang kelima adab. Udah. Kalau kita takut dan khawatir terhadap cucu, anak dan keturunan kita, apa yang harus kita siapkan untuk mereka? Pertama takwa. Yang kedua qaulan sadida. Yang pertama takwa. Falyattaqullah. Yang kedua qaulan sadida. Perkataan jujur. Jadi bukan harta menjadi penjamin kekhawatiran kita. Terbukti hadirin rahimakumullah. Siapa? Yakub. Ayah siapa? Ishak. Ishak ayah siapa? Ibrahim. Yakub. Nabi tidak? Nabi terhadap siapa lah Yakub? Nabi terhadap anak-anaknya. Coba cari surah dalam Al-Quran. Yakub mengatakan Yakub tak ada hadir. Kenapa? Karena dia berdakwah bukan kepada orang ramai, tapi berdakwah kepada anak-anaknya. Bayangkan anaknya 12, satulah menjadi nabi, 2 yang elok. 10. Itulah yang memasukkan dia ke mana? Yusuf alaihissalam masukkan ke dalam lubang atau sumur, hadirin rahimakumullah. Bayangkan itu. Jadi kalau bapak dan ibu, kalau ada anak kita 5 atau 3, ya kan 1 nang elok atau 2 nang elok, 1 nang mentempurung, dan 2 ni masya Allah pesantrennya beres, puasanya sembayangnya beres, mengajinya beres, dan 1 ni pesantrennya bubak, sembayangnya bubak, sakaratannya bubak, belum sabar apa dibandingkan dengan Nabi apa? Yakub. Nabi Yakub. Jadi berdoalah kita kepada Allah sebagaimana anak kita menjadi anak-anak yang solehah, itu harapan kita. Tapi bukan anak kita tinggal yang anak kita tinggalkan bukan harta, tetapi adalah ketakwaan. Makanya ketika Nabi Yakub sudah meninggal, apa ditanyanya? Ma ta'budu Nabi ba'di. Apa nanti kamu sembah sesudah aku mati? Lalu jawab anaknya, ilahau wahida, yang kami sembah adalah Allah. Akhirnya Yakub meninggal dalam keadaan bukan ma ta'kuluna min ba'di. Apa nang kamu mangkadarah kalau aku mati. Apa kata anak kita? Apa yang tinggalkan itulah. Kan itu kan? Kan? Yang tinggalkan tak ada. Jadi yang kita khawatirkan bukan anak kita jatuh miskin, tetapi yang kita khawatirkan anak kita nanti kita mati, mereka dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah pada malam hari ini ada ceramah kita sistematik. Inilah yang mampu saya ungkapkan, karena saya singkat-singkat supaya semuanya dapat terangkum. Dan begitu banyak lagi nih tema-tema pembahasan nanti nih. Ya hadirin, ada lagi nanti anak dibagi 3, raja, itu kan, tawanan, dan sahabat. Nah itu ada lagi ya. Nanti insya Allah akan saya susun lagi. Namanya tenaga ingatan, bukan tulisan. Tapi insya Allah kalau ada teman-teman mau menulis begitu, saya insya Allah akan cantik tersusun rapi lagi. Jadi bantu saya dalam hal demikian ini, biar menjadi profesor. Kau kasih aku bintang profesormu. Sekarang profesor itu nak tempat ku sebutkan nanti bapak ya hari ini ya. Banyak lagi tema-tema itu nanti insya Allah. Jadi saya serahkan mikrofon ini kepada saudara kita moderator, yaitu Bang Ayub. Silakan.